Apakah kalian mengenal Thich Nhat Hanh dan Ajahn Brahm? Apa yang kalian ketahui mengenai kedua tokoh tersebut? Yuk kita cari jawabannya dengan menyimak video pembelajaran mengenai tokoh pendukung agama Buddha dalam keberagaman. Halo anak-anak, salam damai bahagia, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan berbahagia. Pada video ini, Bapak Sekti Cahyo akan menemani kalian belajar bersama mengidentifikasi keteladanan tokoh pendukung agama Buddha dalam keberagaman budaya. Sebelum kita belajar mengenai tokoh-tokoh tersebut dalam mengajar Dharma, Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian mengikuti perkembangan agama Buddha di luar negeri? Apakah kalian mengetahui tokoh Buddhis yang mendukung keberagaman budaya di dalam dan di luar negeri? Anak-anak, perkembangan dan penyebaran keragaman budaya Buddhis tidak lepas dari andil para tokoh pejuang agama Buddha. Mereka merupakan sosok pemimpin spiritual yang memiliki peranan penting dalam memperkenalkan ajaran Buddha kepada rakyat dunia. Adapun tokoh-tokoh pejuang agama tersebut di antaranya adalah Thich Nhat Hanh dan Ajahn Brahmawamsa. Pada video ini, kita akan mengenal kedua tokoh tersebut. Kita akan contoh nilai keteladanan dalam mengamalkan nilai luhur ajaran Buddha. Mari kita simak penjelasan lebih lengkapnya. Tokoh yang pertama adalah Thich Nhat Hanh. Bagaimana peran Thich Nhat Hanh dalam mengembangkan budaya Buddhis di abad modern? Thich Nhat Hanh lahir di Vietnam dengan nama Nguyen Xuan Bao pada tanggal 11 Oktober 1926. Thich Nhat Hanh merupakan seorang pemimpin spiritual, penulis, penyair, serta aktivis perdamaian dan anti kekerasan. Beliau memainkan peranan penting dalam mengenalkan ajaran Buddha ke dunia barat, serta mendirikan wihara-wihara serta tempat pelatihan meditasi untuk lebih dari 1000 komunitas Sangha. Pada Perang Vietnam, beliau berjuang tanpa henti untuk merekonsiliasi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Sikap non-diskriminasi dan enggan berpihak pada kedua kubu menyebabkan beliau tidak diizinkan pulang ke kampung halamannya. Beliau hidup dalam pengasingan di sebuah komunitas kecil di Prancis, tempat beliau mengajar, menulis, berkebun, dan bekerja membantu pengungsi di seluruh dunia. Thich Nhat Hanh mengadakan banyak retreat kesadaran atau mindfulness di Eropa dan di Amerika Utara untuk membantu veteran, kanak-kanak, pecinta alam, psikoterapis, artis, dan ribuan insan yang mencari kedamaian dalam hati. Thich Nhat Hanh hidup dalam pengasingan jauh dari Vietnam sejak tahun 1966. Beliau memperjuangkan sebuah gerakan yang dikenal sebagai Engage Buddhism, sebuah gerakan yang menggabungkan pelatihan meditasi tradisional dengan gerakan protes non-kekerasan. Beliau juga membentuk organisasi pertolongan untuk membangun kembali desa-desa yang hancur, mendirikan sekolah pemuda bakti sosial, menerbitkan sebuah majalah perdamaian, dan mendesak pemimpin dunia untuk mengutamakan non-kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Thich Nhat Hanh merupakan seorang guru Buddhis yang sangat terkenal di dunia barat. Beliau mengajarkan latihan yang sangat selaras dengan berbagai orang yang berasal dari latar belakang religius, spiritual, dan pandangan politik yang berbeda. Pada tahun 1966, beliau mendirikan Order of Interbeing, sebuah pusat latihan monastik dan pusat latihan lainnya di berbagai belahan dunia. Beliau akhirnya diizinkan pulang ke Vietnam pada tahun 2005 dan 2007. Selama pengasingannya, beliau telah menulis lebih dari 100 judul buku, mencakup lebih dari 40 buku yang berbahasa Inggris. Beliau juga menerbitkan ceramah Dharma dalam jurnal Order of Interbeing dan The Mindfulness Bell. Demikian penjelasan mengenai keteladanan Thich Nhat Hanh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tokoh kedua kita, Ajahn Brahm. Bagaimana peran Ajahn Brahmawamsa dalam mengembangkan agama Buddha di abad 21? Ajahn Brahm, yang juga dikenal sebagai Ajahn Brahmawamsa, lahir di London, Inggris, 7 Agustus 1951.
Ajahn Brahmawamso memandang dirinya sebagai seorang Buddhis saat beliau berusia 17 tahun melalui buku-buku agama Buddha yang dibacanya di masa sekolah. Setelah mendapatkan gelar dalam teori fisika dari Universitas Cambridge, pada pertengahan 1970-an, Ajahn Brahm pergi ke sebuah kuil di hutan Thailand. Di sana 9 tahun, ia belajar dari seorang ahli meditasi ternama Ajahn Chah. Ajahn Brahm adalah kepala biara dan pimpinan Spiritual Buddhist Society of Western Australia di Perth. Ia juga terkenal di seluruh dunia sebagai guru spiritual sekaligus pembicara. Ia adalah penulis dari beberapa buku bestseller. Ajahn Brahm ialah duta spiritual untuk Australia karena ia sering berkeliling dunia, terutama di kawasan Asia. Beliau memberikan ceramah kepada puluhan ribu orang. Kedudukan tinggi untuk Ajahn Brahm telah mengangkat profil agama Buddha di Australia dan memberikan rasa percaya diri yang lebih besar kepada masyarakat setempat. Ada banyak orang yang pergi ke Perth untuk hidup di bawah bimbingan spiritualnya. Ajahn Brahm berada di tengah komunitas yang sedang berkembang. Mereka mengembangkan identitas Buddha Australia yang unik. Ajahn Brahm senang membabarkan Dharma dengan cerita, kiasan, dan lelucon. Dharma itu sukacita, bahagia, kuat, bertenaga, dan bersemangat. Lelucon cerdas dan inspiratif dalam setiap ceramahnya membuat kehadirannya selalu ditunggu-tunggu ribuan orang. Ajahn Brahm mengabdikan diri untuk mengajar orang-orang tentang jalan menuju kepuasan batin. Beliau menyebarkan kebahagiaan dan kedamaian melalui pengembangan kebajikan serta welas asih, kebijaksanaan, dan perhatian penuh melalui kegiatan pemberian konseling bagi orang yang membutuhkan, kunjungan penjara untuk mengajar meditasi, kunjungan sekolah untuk berbicara tentang meditasi dan bagaimana menjadi bahagia, serta mewakili komunitas Buddhis di forum internasional. Anak-anak yang berbahagia, kalau kalian perhatikan, tokoh-tokoh besar seperti Thinatan dan Ajahn Brahm memiliki keunikan dan keunggulan dalam mendukung perkembangan agama Buddha loh. Thinatan mengembangkan agama Buddha dengan mengajar, menulis, berkebun, dan bekerja membantu pengungsi di seluruh dunia. Beberapa aksi nyata beliau diantaranya mengadakan banyak retreat kesadaran atau mindfulness, memperjuangkan gerakan Engage Buddhism, sebuah gerakan yang menggabungkan pelatihan meditasi tradisional dengan gerakan protes non-kekerasan, membentuk organisasi pertolongan untuk membangun kembali desa-desa yang hancur, mendirikan sekolah pemuda bakti sosial, menerbitkan majalah perdamaian, dan mendesak pemimpin dunia untuk mengutamakan non-kekerasan dalam menyelesaikan masalahnya, serta mendirikan Order of Interbeing, pusat latihan monastik, dan pusat latihan lainnya di berbagai belahan dunia. Beliau telah menulis lebih dari 100 judul buku, mencakup lebih dari 40 judul berbahasa Inggris. Beliau juga menerbitkan ceramah Dharma dalam jurnal Order of Interbeing dan The Mindful Bell. Sementara Ajahn Brahm mengembangkan Buddha dengan menjadi pembicara di berbagai forum internasional dan menyampaikan nilai Buddhis ke masyarakat umum. Menulis buku Dharma bestseller yang berisi tentang ajaran Buddha. Ajahn Brahm senang membabarkan Dharma menggunakan cerita, kiasan, dan lelucon. Lelucon cerdas dan inspiratif dalam setiap ceramahnya membuat kehadirannya selalu ditunggu-tunggu ribuan orang. Kedua tokoh tersebut memberikan kita inspirasi untuk memperhatikan ajaran Buddha dimanapun kita berada. Beliau mengajarkan tentang kebahagiaan dan mengembangkan kesadaran penuh atau yang kita kenal sebagai mindfulness, juga menyebarkan cinta kasih dalam keberagaman budaya tanpa batasan sekat, negara, budaya, dan agama. Anak-anak yang berbahagia, apakah kalian sudah mengenal keunikan dan keunggulan kedua tokoh dalam keragaman budaya? Jika belum, silakan baca kembali materinya dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silakan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya. Tak terasa, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran.
Demikian video tentang keteladanan pendukung agama Buddha dalam keragaman budaya. Mari kita tiru nilai-nilai keunikan dan keunggulan para tokoh dalam mendukung agama Buddha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.